Hello, students. How are you today? I hope you are all happy in a good condition. And today, still with me, Mr. Lawrence, as your English teacher, will present a new materials. It is about telling the times. Oke, anak-anakku sekalian, hari ini kita akan mempelajari materi tentang waktu. Untuk itu, kompetisi dasar yang akan kita pelajari pada kesempatan ini, yakni memahami fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan dari teks untuk menyatakan dan menanyakan waktu, or telling the times. Yang kedua, menyusun teks lisan atau tulis untuk menyatakan dan menanyakan waktu, or telling the times. Anak-anakku sekalian, adapun tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada pertemuan ini, yang pertama, siswa dapat mengetahui penggunaan waktu atau jam, telling the times, dalam bahasa Inggris. Yang kedua, siswa dapat mengetahui cara penulisan waktu atau jam yang benar dalam bahasa Inggris. Dan yang ketiga, siswa dapat menerapkan penggunaan waktu atau jam di dalam kehidupannya sehari-hari. Oke, anak-anakku sekalian, bagaimana cara membaca waktu atau jam dalam bahasa Inggris? Siapa yang pas di sekolah selalu memperhatikan jam? Memang di dalam kehidupan kita, waktu sangat penting sekali. Mulai dari bangun tidur, berangkat sekolah atau kerja, jam makan siang, pulang atau tidur, atau merayakan ulang tahun atau tahun baru, semuanya pasti berhubungan dengan waktu. Tetapi kalau ditanya, what time is it? Jam berapa sekarang? Kamu yakin bisa jawab dalam bahasa Inggris? Nah, biar kamu tidak grogi ketika ditanya soal waktu dalam bahasa Inggris, saya mengajak Anda untuk menyimak penjelasan ini. Adapun beberapa cara untuk menyebutkan waktu atau jam dalam bahasa Inggris. Namun sebelum membahas itu, kalian perlu mengingat istilah-istilah dalam hubungan dengan waktu atau jam. Yang pertama, o'clock. O'clock berarti berhubungan dengan jam atau pukul. Yang kedua, a quarter. A quarter artinya seperempat atau 15 menit. Yang ketiga, half. Half atau setengah atau 30 menit. Yang keempat, to. To artinya menuju. Menuju. Dan yang terakhir, past. Past artinya lewat. Oke, anak-anakku sekalian, ini beberapa istilah-istilah yang harus kamu pahami terlebih dahulu sebelum kita memasuki penulisan dari bentuk waktu. Oke, anak-anakku sekalian, di dalam kita membaca atau menulis waktu, ada beberapa cara. Dan pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan 3 cara di dalam penulisan waktu. Kita masuk di cara yang pertama. Ini cara yang paling mudah. Kamu hanya perlu menyebutkan jam terlebih dahulu, kemudian menyebutkan menit. Gunakan o'clock hanya saat jamnya tepat, tanpa lebih atau kurang semenit. Misalnya, jam 12 tepat, maka penyebutannya adalah 12 o'clock. Contoh, di dalam kita menggunakan cara pertama, yakni menyebutkan nama jam, kemudian menyebutkan nama menit. Yang pertama,
Jam 7.20. In English is 7:20. 7:20. Jam 9.30. 9:30. 9:30. Jam 5.15. 5:15. 5:15. Jam 3:07. 3:07. 3:07. Jam 10. 10 o'clock. 10 o'clock. Jadi anak-anak sekalian, ini adalah contoh ketika kita menggunakan cara pertama di dalam menulis dan mengucapkan bentuk jam atau waktu. Sekali lagi, jam 7:20, 7:20. Jam 9:30, 9:30. Jam 5:15, 5:15. Jam 3:07, 3:07. Jam 10 tepat, 10 o'clock. Jelaskan anak-anakku sekalian. Yang berikut kita masuk ke cara yang kedua di dalam menulis dan mengucapkan bentuk waktu atau jam dalam bahasa Inggris. Cara kedua ini terbalik dari cara pertama. Kalau cara pertama menyebutkan jam terlebih dahulu baru menit, di cara ini menit dulu yang disebutkan baru kemudian jamnya. Tapi aturannya juga berbeda. Disinilah kata half, a quarter, past, dan to digunakan. Gunakan half untuk menunjukkan 30 menit atau sudah lewat setengah jam. Saya ulangi lagi. Gunakan half untuk menunjukkan 30 menit atau sudah lewat setengah jam. Gunakan a quarter atau 15 menit untuk menunjukkan waktu sudah lewat atau kurang 15 menit atau 1/4 jam. Sekali lagi, a quarter artinya 15 menit. Past digunakan untuk menunjukkan waktu yang sudah lewat. Past digunakan untuk menunjukkan waktu yang sudah lewat. Sedangkan to untuk menunjukkan menit ke-31 sampai ke-59. Saya yakin kalian tidak bingung kan? Untuk memperjelas, mari kita lihat contoh berikut. 12. For example, 12. 12 past 7. Berarti 12 menit telah berlalu dari pukul 7. 27. 27 past 8. Berarti 27 menit telah berlalu dari pukul 8. 2 past 4. 2 menit telah berlalu dari pukul 4. 15. A quarter past 5. Artinya 15 menit telah berlalu dari pukul 5. Half past 1. Half past 1. Artinya setengah atau 30 menit telah berlalu dari pukul 1 atau jam 1. 20 to 7. 20 to 7. Anak-anakku perhatikan baik-baik. Di depan dia menuliskan angka 40, tetapi di penjelasan dia menggunakan kata 20 to 7. Maksudnya adalah 20 menit lagi menuju ke jam 7.
20 menit lagi menuju ke jam 7. Atau kita dapat menuliskan menjadi jam 6 lewat 40 menit. Di sini ada angka 45. A quarter to 5. A quarter to 5. Artinya, a quarter artinya 15 menit lagi menuju ke jam 5. 3 to 7. 3 to 11. 3 to 11. 3 menit lagi menuju ke jam 11. Di sini menit ke 57. Berarti lagi 3 menit menuju ke jam 11. Jelaskan anak-anakku sekalian? Kita lanjut lagi ke cara yang ketiga. Cara ketiga untuk menunjukkan jam yang tepat juga. Terdapat beberapa cara. Salah satunya menggunakan kata sharp, exactly, atau on the dot. Misalnya, it is exactly 8 o'clock. It is exactly 8 o'clock. It is 8 o'clock sharp. It is 8 o'clock sharp. It is 8 o'clock on the dot. It is 8 o'clock on the dot. Seperti sini, jamnya tepat menunjukkan angka. Kita menggunakan kata sharp, exactly, atau on the dot. Kita bisa juga menggunakan istilah AM atau ante-meridiem, atau PM, post-meridiem. AM digunakan untuk menunjukkan waktu antara pukul 00 hingga pukul 11 siang. AM digunakan untuk menunjukkan waktu antara pukul 00 hingga pukul 11 siang. Sedangkan PM digunakan untuk menunjukkan waktu antara pukul 12 siang sampai dengan pukul 23 tengah malam. Contoh, jam 4 pagi. It is 4 a.m. Jam 11 malam. It is 11 p.m. Kenapa jam 4 pagi kita katakan it is 4 a.m.? Karena AM digunakan untuk menunjukkan waktu antara pukul 00 dini hari hingga pukul 11 siang. Jam 11 malam, it is 11 p.m. Kenapa kita katakan PM? Karena PM digunakan untuk menunjukkan waktu antara pukul 12.00 sampai pukul 23 tengah malam. Jelaskan anak-anakku sekalian? Ada beberapa catatan ketika kita mempelajari tentang waktu atau jam. Kamu bisa menyebut jam 12 siang sebagai noon dan jam 12 malam dengan sebutan midnight atau tengah malam. Supaya lebih jelas, kamu juga bisa menambahkan keterangan waktu seperti in the morning, in the afternoon, in the evening, atau at night. In the morning artinya pada pagi hari. In the afternoon, sore hari. In the evening, malam hari. At night, tengah malam. Atau jelasnya, morning digunakan untuk menjelaskan waktu dari jam 12 pagi hingga jam 12 siang atau pukul 00 sampai dengan pukul 12 siang. Or jam 12 AM sampai dengan jam 12 PM. Afternoon digunakan untuk menggambarkan
pukul 12 siang hingga matahari terbenam, or 12 p.m. until sunset. Sunset artinya matahari terbenam. Evening digunakan untuk menjelaskan waktu dari pukul 5 sore sampai dengan jam 8 malam. Kita bisa menggunakan in the evening. Night digunakan untuk menggambarkan waktu dari pukul 8 malam hingga tengah malam, atau 8 p.m. until midnight. Contoh dalam kalimat, it is 3 a.m. Why are you still awake? 3 a.m. artinya jam 3 pagi, karena a.m. menunjukkan pagi hari. The bus arrived at 10 o'clock sharp. The bus arrived at 10 o'clock sharp. Artinya, bis itu tiba jam 10 tepat. Jelaskan anak-anakku sekalian. Don't forget to wake me up at 0500. Don't forget to wake me up at 0500. It is 2 in the afternoon and he still hasn't woken up. Oke anak-anakku sekalian, dari penjelasan tadi kita dapat menyimpulkan bagaimana cara membaca atau menuliskan waktu. Di sini ada lingkaran jam. Di sini Pak Guru membagi dua. Yang berwarna kuning or yellow is past and the red one is to. Oke. Kita mengamati ini. Ada 5 past, 10 past, quarter past, 20 past, 25 past, half past. Maksudnya di sini 5 past artinya 5 menit telah berlalu. 10 past 10 menit telah berlalu. A quarter past 15 menit telah berlalu. 20 past 20 menit telah berlalu. 25 past 25 menit telah berlalu. Misalnya di sini Pak Guru memberikan contoh jam 1 lewat 5 menit. Jam 1 lewat 5 menit. Kalian bisa menuliskan 5 past 1. 5 past 1. Jam 2 lewat 10 menit. Berarti 10 menit telah berlalu dari jam 2. Atau kalian bisa menuliskan 10 past 2. 30 menit telah berlalu dari jam 1 atau jam 1.30. Kalian bisa menuliskan half past 1. Jelaskan anak-anakku sekalian penggunaan dari past. Jadi penggunaan past hanya digunakan pada bagian kanan dari bilangan jam, yaitu dari bilangan jam pukul 1 sampai dengan pukul 6. Yang berikut, kapan kita bisa menggunakan to, artinya menuju. Kalau past artinya lewat, to artinya menuju. Tadi dijelaskan bahwa penggunaan kata to dimulai dari menit ke-31 sampai dengan menit ke-59. Atau secara umum, di sini kalian bisa mengatakan 25 to, 22, a quarter to, 10 to, 5 to. Contoh, jam 7 lewat 35. Jam 7 lewat 35. Berarti di sini masih lagi 25 menit. Mau menuju ke jam 8. Berarti kalian bisa menuliskan 25 to 8. Jam 7
lewat 45 menit. Jam 7 lewat 45 menit. Berarti lagi 15 menit menuju ke jam 8. Kalian bisa menuliskan a quarter to 8. Quarter to 8. Berarti lagi 15 menit menuju ke jam 8. Jam 7 lewat 55 menit. Jam 7 lewat 55 menit. Berarti lagi 5 menit menuju ke jam 8. Kalian bisa menuliskan 5 to 8. Jelaskan anak-anakku sekalian? Saya yakin kalian bisa membedakan penggunaan dari bentuk to dan past di dalam bilangan jam. Oke, untuk lebih jelasnya, kalian bisa mengamati. Contoh, it is 5 past. It is 10 past. It is a quarter past. It is 20 past. It is 25 past. It is half past. It is 25 to. It is 22. It is quarter to. It is 10 to. It is 2. It is o'clock. Berarti menunjukkan tepat jam. Oke, anakku sekalian, jelaskan. Sekarang bagaimana kita mau membuat bentuk pertanyaan yang menanyakan waktu. Kalian bisa menggunakan we can use some question for asking the time which are given below. The question, pertanyaannya, what time is it? What is the time? Do you have the time? Do you know what time is it? Could you tell me the time, please? Do you happen to have the time? Have you got the right time? What time do you make it? Jadi ini contoh-contoh pertanyaan. Tapi dari beberapa contoh ini yang sering kita gunakan di sini, what time is it? Jam berapa? What is the time? Kalian bisa menjawab answering the question. For example, it's exactly or about or almost or just gone. Sure, it is 3 o'clock. Sorry, I'm not wearing a watch. Maaf, saya tidak mengenakan jam tangan. It is 2:30. It is 4:20. It is 10 past 10. The time is 8 o'clock. Atau jam 2. It is 2 o'clock. Jam 2 lewat 5. It is 5 past 2. Jam 2 lewat 10. It is 10 past 2. Jam 2 lewat 15 menit. It is quarter past 2. Jam 2:20. It is 20 past 2. Jam 2:25. It is 25 past 2. Jam 2:30. It is half past 2. Jam 2:35. It is 25 to 3. Ingat baik-baik anak-anak sekalian. It is 25 to 3. It is 25 to 3. Artinya 25 menit lagi menuju ke jam 3. Jam 2:40. It is 20 to 3. Lagi 20 menit menuju ke jam 3. Jam 2:45. It is quarter to 3. Quarter artinya 15 menit. Berarti lagi 15 menit menuju ke jam 3. It is 10 to 3. Artinya
lagi 10 menit menuju ke jam 3. It is 5 to 3, lagi 5 menit menuju ke jam 3. Oke anak-anak sekalian, untuk memperjelas, mari kita perhatikan contoh berikut ini. Jam 6.30. Di sini ada beberapa kemungkinan jawaban yang bisa Anda gunakan. Jawaban yang pertama, it is 6:30. 30 menit telah berlalu dari jam 6. It is 30 to 7 atau 30 menuju ke jam 7. It is 6:30, jam 6.30. It is 6:30. Half artinya setengah atau 30 menuju ke jam 7. Jadi penggunaan 30 dan half itu sama. Contoh 2. Jam 7:45 menit. It is 7:45. Jam 7:45 menit. It is 7:45. A quarter artinya 15. Berarti lagi 15 menit menuju ke jam 7. It is 7 atau 45 menit telah berlalu dari jam 7. It is 15 to 8. Lagi 15 menit menuju ke jam 8. Jadi penggunaan a quarter dan 15 itu sama. Contoh 3. Jam 11:55 menit. Jawaban yang pertama, it is 11:55. Jam 11:55 menit. It is 5 to 12. Artinya lagi 5 menit menuju ke jam 12. Atau it is 11:55 atau 55 menit telah berlalu dari jam 11. Jelaskan anak-anakku sekalian? Oke anak-anakku sekalian, sebelum kita masuk di latihan soal, yang perlu kalian ingat di dalam menuliskan atau membaca bilangan jam atau waktu, jangan lupa untuk tepat menyebutkan angka. Untuk bilangan menit dari angka 1 sampai dengan 60 dan untuk bilangan jam dari angka 1 sampai dengan angka 12. Untuk latihan soal pada kesempatan ini, saya akan berikan 3 bagian. Untuk bagian pertama, what time is it? Jam berapa ini? Saya meminta Anda untuk menuliskan kalimat. Saya ulangi, saya meminta Anda untuk menuliskan kalimat dari jam yang ada. Yang kedua, what time is it? Write in numbers. Jam berapa ini? Saya meminta Anda untuk menuliskan dalam bentuk angka. Contoh nomor 1, it is 7:30. It is 7:30. Ketika Anda menuliskan dalam bentuk angka, 7 artinya 07, titik, 30 artinya 30. Berarti write in numbers 07.30. Berarti jam 7:30 menit. Latihan soal yang ketiga, what is the time? Draw.
Pada bagian ketiga, saya meminta Anda untuk menggambarkan arah jarum pendek dan jarum panjang di dalam bilangan jam di sini. Contoh, it is 11 o'clock. It is 11 o'clock. 11 artinya 11. O'clock artinya bilangan jam yang menunjukkan tepat jam. Berarti it is 11 o'clock, kalian bisa menggambarkan jarum pendek menuju ke angka 11 dan jarum panjang menuju ke angka 12. Saya ulangi, jarum pendek menuju ke angka 11 dan jarum panjang menuju ke angka 12. Oke anak-anakku sekalian, dengan demikian penjelasan tentang telling the times pada pertemuan yang ketujuh ini. Jangan lupa untuk mengirimkan jawaban Anda melalui Google Classroom. Thank you very much and see you on the next meeting. Goodbye.